Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Untuk ketua kelas bisa menyiapkan. Silakan. Selesai. Bagaimana kabar anak-anak? Pastinya sehat ya. Kali ini Bapak mau mengabsen terlebih dahulu daftar kehadiran siapa saja yang hadir pada hari ini dan tidak berangkat pada hari ini. Untuk yang absen pertama, Rizky Pasa hadir ya. Kemudian Alia Catur Pulanova hadir juga ya. Jadi hadir semua ya. Nah, Bapak ingin tanya membahas yang kemarin tentang hasil observasi. Ada yang masih ingat hasil observasi? Nah, ya. Tapi kali ini Bapak ingin membahas tentang cerita rakyat. Cerita rakyat ini ada yang tahu sebelumnya cerita rakyat itu apa? Ya benar. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di suatu daerah yang menceritakan asal usul daerah atau wilayah tertentu yang biasanya digunakan sebagai sarana hiburan. Cerita rakyat juga termasuk dalam sub hikayat. Ada yang tahu sebelumnya hikayat itu apa? Jadi hikayat itu adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dalam bahasa Melayu yang memiliki sifat rekaan atau kehebatan kepahlawanan yang memiliki kehebatan atau keanehan di setiap tokohnya. Kemudian hikayat terbagi menjadi unsur-unsur macam-macamnya ada dua. Yang pertama adalah hikayat yang termasuk dalam sejarah atau historis. Kemudian yang kedua ada yang namanya hikayat berdasarkan isinya. Kalau hikayat dan berdasarkan historisnya terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah hikayat Hindu, kemudian ada hikayat Hindu Islam, kemudian ada yang namanya hikayat Islam. Kemudian kalau yang berdasarkan isinya, hikayat terbagi juga menjadi tiga jenis. Untuk yang pertama adalah cerita biografi, kemudian ada yang namanya cerita rekaan, kemudian ada juga yang namanya cerita sejarah. Kita kembali ke cerita rakyat. Di dalam cerita rakyat pastinya setelah mengetahui pengertiannya, ada yang namanya juga ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-ciri cerita rakyat? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang pertama, ciri-ciri cerita rakyat yang pertama adalah disampaikan secara lisan. Artinya, pada zaman dahulu cerita rakyat disampaikan melalui omongan-omongan warga sekitar daerah yang mempunyai cerita rakyat. Kemudian yang kedua, disampaikan secara turun-temurun. Artinya
Kemudian cerita rakyat memiliki ciri-ciri kaya dengan nilai-nilai luhur. Artinya di dalam cerita rakyat mempunyai nilai-nilai yang dapat kita petik pesan-pesan yang ada di dalam cerita rakyat. Kemudian cerita rakyat juga bersifat tradisional. Kemudian setelah ciri-ciri ada juga yang namanya macam-macam. Macam-macam cerita rakyat. Nah, di dalam macam-macam cerita rakyat itu ada 8 macam-macam cerita rakyat. Untuk yang pertama itu adalah legenda. Ada yang tahu legenda itu apa? Ya, jadi legenda adalah cerita yang mengisahkan riwayat kejadian tempat atau asal-usul daerahnya. Contohnya seperti cerita rakyat di Surabaya, pertempuran Surabaya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sage. Ada yang tahu sage itu apa? Ya. Jadi sage itu adalah cerita yang didasarkan pada sejarah yang telah dibumbui oleh fantasi rakyat. Artinya cerita yang dihasilkan dari tersebut telah dibumbui oleh fantasi warga setempat, tapi juga harus memperhatikan aspek sejarah yang ada di suatu daerah. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya mite. Ada yang tahu mite itu apa? Ya, benar. Jadi mite itu adalah cerita yang didasarkan pada kepercayaan kepada benda-benda gaib. Contohnya, ada yang tahu seperti cerita rakyat Nyi Loro Kidul. Ya. Kemudian yang keempat, ada yang tahu apa? Ya, benar. Fabel. Bisa dijelaskan fabel itu apa? Ya, jadi Bapak perjelas lagi. Fabel itu adalah cerita yang mengisahkan dunia hewan atau binatang. Dan juga contohnya si kancil itu termasuk dalam cerita fabel. Kemudian yang kelima, itu ada yang namanya parabel. Parabel di sini adalah cerita yang mengibaratkan benda mati seperti manusia, itu namanya cerita parabel. Kemudian yang keenam adalah namanya cerita terbingkai. Yang dimaksud cerita terbingkai ini adalah cerita yang di dalamnya ada cerita lagi, seperti contohnya 1001 malam. Kemudian yang ketujuh, paralel.
dimaksud cerita rakyat paralel ini adalah cerita seperti dunia hewan dan juga ada dunia manusia saling berkesinambungan atau bareng. Kemudian yang terakhir, ada yang tahu apa? Jadi cerita yang terakhir adalah cerita jenaka. Cerita rakyat jenaka adalah cerita yang di dalamnya ada unsur-unsur humor atau hiburan tersendiri. Dan setelah kita sudah tahu apa sih macam-macamnya, apa sih ciri-cirinya, di cerita rakyat juga ada yang namanya unsur-unsur pembangun cerita rakyat. Unsur-unsur cerita rakyat dan apa sih yang jadi pembangun unsur-unsurnya? Yang pertama adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik, di dalamnya ada tema, alur, tokoh, watak, tokoh atau perwatakan, terus sudut pandang dan amanah. Kemudian untuk unsur yang ekstrinsik itu adalah unsur yang pembangun di luar karya sastra, tetapi bisa mempengaruhi isi dan bentuk sebuah cerita rakyat. Contohnya unsur intrinsik yang ada di dalam cerita rakyat ada nilai moral, kemudian ada nilai agama, politik, terus budaya dan sosialnya. Di sini Bapak sudah menyiapkan media yang berkaitan dengan cerita rakyat. Nah, nama media di sini adalah Puzzle yang Hilang atau cerita rakyat yang hilang. Nanti Bapak membagi kelompok menjadi dua bagian atau dua kelompok. Yang satu kelompok nanti salah satu orang mengambil serpian-serpian yang hilang di dalam puzzle ini, dan semua kelompok berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran ini. Artinya setiap orang harus mengambil satu puzzle yang hilang tersebut, dan puzzle yang hilang tersebut nantinya Bapak taruh di sebuah alat atau ember ini seperti ini. Dan nantinya Bapak mengacak serpian-serpian puzzle yang hilang agar nantinya anak-anak bisa mengambil salah satu yang sesuai diinginkan. Ya. Dan nanti setelah tersusun menjadi satu bagian, adik-adik bisa menganalisis dari unsur ekstrinsik dan intrinsiknya, yaitu dari tema, alur, terus sudut pandang, tokoh, dan amanat yang ada di dalam tersebut. Kemudian juga analisis unsur-unsur ekstrinsiknya, yaitu apa aja yang ada di serpian puzzle yang hilang atau media cerita rakyat yang hilang. Mungkin itu saja yang bisa Bapak
Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.